Oke guys, welcome back ya. Sorry baru late update karena beberapa minggu ini saya cukup ya deadline, beberapa ada kerjaan juga. Nah, jadi buat kalian yang bingung nih dari kemarin ya kan kemana arah market, sebenarnya kalau kita mengikuti dari higher time frame, contoh di sini weekly, kita nggak usah bingung, itu jelas banget market arahnya kemana, dia akan potensinya adalah turun. Tapi memang di lower time frame kalau kita cek di sini, pergerakannya itu naik turun cukup choppy beberapa minggu terakhir ya. Nah, itu mungkin kalian pusing di otak-atik oleh market, khususnya oleh Bitcoin yang trading di Bitcoin. Kalau saya pribadi menghindari trading di Bitcoin. Jadi saya ambil beberapa potensi altcoin aja. Setelah kita mengalami kenaikan kemarin ya, cukup koin-koin juga berterbangan, ya mungkin kalian dapat opportunity di situ. Nah, sekarang ini yang perlu kalian perhatikan guys. Ini benar-benar penting. Dari beberapa video yang terakhir saya update pun per minggu closing weekly hari ini ya. Oke. Di sini dia masih belum berhasil breakout guys. Lagi-lagi testing upper trend line. And then harga seperti muncul yang namanya rejection. Ada yang namanya bearish engulfing. Tepat, ya kan? 1 2 3 4 5 6. 6 minggu itu hijau semua. Kita baru mendapati satu candlestick bearish engulfing. Oke, ini sign, ini tanda buat kalian yang bilang, wah ini bull market is back. Kalau kalian terpengaruh oleh beberapa orang di luar sana, bull market is back, tanpa kalian melihat data di sini, ya kalian akan istilahnya termakan banyak omongan orang. That's why saya pribadi fokusnya ke data di sini, khususnya price action chart itu sendiri daripada omongan orang lain di sana. Karena orang bilang bullish, tapi secara chart ini nggak ada tendensi bullish guys. Kecuali kalau misalkan let's say harga dari sini dia mampu breakout dari key level flip support resistance di sini. Nah, baru kita bisa bilang buyer is back. Oke. Tapi dari kemarin kalau kalian cek dia sempat ngetap dia turun lagi. Artinya kenaikan di sini itu istilahnya cuma naik tangga. Dan biasanya nih ketika dia akan turun pakai lift. Sama di sini. Dia naik pakai tangga, banyak orang bilang kan wah kembali ke let's say 100.000 ini akan kembali bull. And then harga dibanting turun guys, lihat kencang. Prosesnya pun sama di sini. Ini masih valid bearish flag potensial. Dan sekarang menariknya adalah ya dia dapat closingnya bearish engulfing. Dan sudah mulai bermain di bawah EMA21. Artinya kita bisa melihat potensi Bitcoin secara weekly time frame dia akan kembali drop. Minimal at least kita bisa lihat dia kembali drop ke key level area di sini dulu nih. Ini area yang perlu kita perhatikan. 72.000 itu adalah support level. Kalau misalkan 72.000 ditembus, ya besar kemungkinan low point di sini juga akan ditembus di 65.000. Itu akan ditembus karena ini potensinya adalah bearish flag. Dan biasanya bearish flag itu adalah pola pelanjutan penurunan. Oke. Nah, kalian juga perlu lihat data ini guys. Ya, ini yang saya lakukan, saya research juga RSI. Nah, kalau kita cek di sini ya, kita flashback dulu sedikit ya. Dimana ini kan kondisinya adalah bull market ya kan. Bull market dia sempat naik kan di sini. Nah, dia sempat naik di sini. Dia naik juga, price di sini juga ikut naik. Nah, sampai satu titik ketika dia sudah naik dan sudah dipucuk dan ada crossing down secara RSI di sini. Nah, harga sempat koreksi, dia turun dulu. Oke. Turun dari pucuk ke bawah. Oke, 14% koreksi. And then harga naik lagi di sini guys. Dia naik lagi ke atas. Oke, harga naik lagi ke atas. RSI juga naik lagi ke atas. And then tepat dia crossing down ke bawah di sini. Di sini pun sama. Oke. Harga dari pucuk ketika terjadi crossing down terjadi yang namanya koreksi lagi guys. Dia turun ke bawah, banyak orang wah ini bear market nih. Bear market is done gitu kan. Koreksi 33%. Oke. And then kita lihat lagi di sini harga kembali naik lagi ya guys. Dia kembali naik lagi di sini. Dan ketika kita lihat di sini RSI juga sudah crossing down lagi setelah dia naik pucuk di sini. Oke. Harga mengalami yang namanya drop lagi guys. Oke. Valid ya, 1 2 3 nih 3 kali kejadian ya based on history. Nah, sekarang kita lihat juga di sini RSI juga dia naik kencang di sini. Dan harga juga di sini naik kencang di sini, ya kan dari bottom ke pucuk, ya kan. And then di sini dia crossing down. Oke. Crossing down tapi harga di sini lihat koreksi sedikit doang. Tapi still valid, ada koreksi sedikit doang. Oke. Dan harga kembali naik lagi ke atas dan kita lihat dia crossing down yang kedua kali. Nah, oke. Crossing down yang kedua kali di sini tepat
dia juga kembali namanya koreksi lagi dari pucuk sini guys. Nah, sempat dibonek dulu sedikit ke atas, tapi kita lihat yang pertama pergerakan ada di sini munculnya. RSI-nya udah mulai crossing down, oke? Dan harga kembali terkoreksi lagi 33%. Oke guys, nah yang di sini kalau kita perhatikan ya, harga naik kan di sini ya, ada naik di sini, tapi secara RSI di sini nggak sampai ke pucuk sini guys. Artinya apa? Ini kan posisi dari bull market ya, oke? 1, 2, 3, 4 nih, 4 kejadian. Dan sekarang ini sudah shifting masuk ke bear market, dimana benar impulsif banget nih. Ketika dia berhasil breakdown daripada support level di sini, nah, oke, dia bermain under 100.000 plus IM21 juga itu berada di atas daripada price action itu sendiri. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa ini tendensinya adalah reversal. Dan sekarang harga turun kan, nah sekarang kembali naik nih. Dan menariknya adalah harga naik ke atas lagi guys. And then RSI juga kencang naik ke atas. Dan kalau kita cek RSI sudah mulai drop. Oke. Kalau kita lihat histori dari beberapa kali kejadian 1, 2, 3, 4. Ya artinya 4 kali kejadian gitu ya. Ada 1 kali kejadian di sini tapi mostly itu 4 kali. Oke. Kita bisa bilang 5, 6. Nah dari 6 ini yang kejadian itu 4 kali. Artinya kita lihat secara probabilitas RSI di sini itu mendukung untuk Bitcoin kembali turun. Apalagi kalau kita cek di sini dia sudah berhasil testing IM21 dan sekarang kembali bermain di bawah IM21-nya. Oke. Nah, ini data yang saya research juga beberapa minggu terakhir ini dan saya lihat ternyata ada pola yang terulang lagi. Artinya kita bisa istilahnya berpatokan atau acuan dengan pola yang terulang itu untuk dijadikan data di masa depan. Oke, contohnya di sini kan RSI sudah mulai crossing down lagi dan ini weekly time frame potensinya kembali drop lagi. Jadi data yang perlu kalian perhatikan kalau kita bilang kita nggak berada dalam bull market, kita masih dalam fase bear market. Dan kemarin ini kenaikan di sini dari bottom ke atas 30% itu hanyalah dead cat bounce atau pergerakan koreksi naik sebelum akhirnya dia bisa dibanting turun lagi lebih jauh. Oke, itu dari sisi weekly time frame. Terus kalau kita cek dari lower time frame ya, kita back to lower time frame, let's say daily time frame deh. Oke, ini kita clear out dulu di sini. Nah, ini yang menariknya guys. Secara major trend line, ini kan trend line secara weekly ya. Nah, kalau kita bergaris trend line lagi di sini, ini major trend line guys. Dia udah berhasil breakdown lagi guys. Nah, artinya apa? Secara daily time frame, koreksi naik artinya kita bisa simpulkan sudah selesai. Pergerakan naiknya itu sudah selesai koreksinya. Oke, jadi kalau tren turun itu koreksinya kemana? Dia naik. Tren turun, koreksinya kemana? Dia naik. Nah, sekarang di sini pun sama. Ini kan tren turun, koreksinya adalah naik. Dan kapan naiknya itu selesai? Kapan koreksi itu selesai? Ya, kita bisa pakai trend line. Oke, trend line ini di breakdown tuh. Kita cek ya, kita beliin nih. Di breakdown trend line-nya artinya major trend line ini udah habis 1, 2, 3, 4 ya kan. Kita tempetin lagi. Nah, dan sekarang dia udah bermain di bawah trend line plus IME21 sebagai acuan indikator momentum. Artinya kalau kita lihat daily time frame juga udah selesai. Artinya ini ada potensi bearish guys. Oke, potensi bearish secara trend line, secara IME21 momentum udah mulai shifting atau ada peralihan. Oke, tapi konfirmasi itu bearish, kita bisa bilang jika harga berhasil breakdown low level di sini. Oke, apakah sekarang belum bearish? Belum bearish, tapi sudah ada tanda-tanda bearish, pelemahan, istilahnya mulai shifting. Atau istilahnya bahasa gampangnya adalah ini fase distribusi namanya. Mulai buang barang. Tapi masih belum terkonfirmasi gitu. Jadi ekspektasinya adalah mungkin bisa jadi dia rebound dulu dari key level di daily time frame ini mungkin 75.000 ya kan dijemput 75.000 dia tap and then rebound untuk apa? Naik ke atas. Ini koreksi untuk testing. Testing bisa jadi dari trend line di sini plus testing juga IM21 sebagai resisten secara dinamis. Oke. Plus kalau kita cek juga di sini kalau ini benar terjadi ya skenario-nya, oke. Skenario benar terjadi, let's say dia naik ke atas and then harga price going down, ini kita bisa lihat guys. Ada pola yang namanya head and shoulder. Kayak ini bahu kiri, kepala, bahu kanan. Dan ini terbentuk di daily time frame. Artinya kita dapat simpulkan lagi fase-fase reversal nih. Jadi kalau kita mau ambil opportunity ya kita prepare short. Oke. Jadi itu data yang perlu kalian tahu juga ya. Selama
low level ini belum di breakdown ya, mungkin bisa jadi dia ada potensi juga ini akan invalid, ada potensi. Dan saya bilang kan disclaimer, analisa saya bisa salah, nggak akan selalu benar gitu kan. Saya cuma manusia biasa, saya cuma melihat pola dan kebiasaan di market, behaviornya, dan saya cuma membaca historinya. Dan saya simpulkan dan saya ambil untuk ambil keputusan. Jadi kalau misalkan let's say kalian mau short, ya better tunggu aja breakdown dari low level itu lebih aman, atau mungkin kalau tipe agresif ya tunggu aja retrace sedikit ke atas. Let's say dia naik kan, kalau kita pakai Fibo nih, ini valid misalkan low-nya. Take dari titik high ke low level di sini. Nah, kurang lebih di sini. Plus ini juga ada supply minor karena ini juga bertepatan dengan IM-1. Jadi ekspektasinya adalah mungkin ada potensi rebound ke 79, 78, 80, 81 ya, masih arahnya adalah turun. Kenaikan ini cuma koreksi nih. Kecuali kalau misalkan let's say dia naik impulsif guys, impulsif kenceng seperti ini. Nah, ini bisa diinvalidasi. Artinya dia akan bisa potensi nge-breakout dari channel plus area flip SNR di weekly time frame. Oke. Jadi so far ini ada shifting ke bearish dari bullish sebelumnya di sini jadi bearish. Nah, kalau kalian pusing, misalkan SM 4 jam, 1 jam kan pergerakan seperti ini. Ya kalian nggak usah ikutin pergerakan lower time frame karena lower time frame itu pergerakan noise. Jadi kalau pusing di lower time frame nggak tahu arahnya kemana, zoom in aja. Zoom out aja. Lihat daily time frame atau weekly time frame itu lebih clear gitu pergerakannya. Ya kan? Kita juga dapat beberapa confluence area di sini, flip SNR, resisten trendline, and then harga reject turun. Nah, reject turun ini masih belum istilahnya valid bearish gitu. Cuman ada transisi ke bearish. Jadi kita bisa tinggal tunggu 75.000 dia ditembus atau tunggu 75 dia testing, mungkin tunggu retrace sedikit baru kalian ambil tuh shortnya. Nah, potensinya ya ke sini 72.000 karena ini juga ada key level. Ya kan ada area liquidity juga di sini yang belum disentuh ya. Worst case scenario dia bisa drop lagi ke 65 ribuan. 62.000, 60.000 itu bisa terus sampai sini. Oke. Tapi so far kita lihat terdekat dulu, kita harus bisa valid breakdown dari 75.000. Kalau misalkan dia breakdown, baru ini ekspektasi turun ke bawah itu lebih besar. Tapi selama 75 belum di breakdown ya potensi turunnya masih kecil. Ya masih ada potensi juga dia untuk naik ke atas. Nah, itu oke. Jadi mungkin kalau buat plan, kalau saya pribadi let's say mau swing gitu kan. Ini disclaimer on ya, nggak ada jangan jual dan beli. Ini cuma analisa pribadi doang. Kalau saya pribadi ya mungkin nunggu retrace sedikit ya, saya seperti ini plannya gitu. Stop loss di atas daripada swing high point di sini. Gitu target ya 1/2 udah cakep. Nah, dapat tuh 1/2 di sini. Ya udah ini ikut gitu. Plannya lebih jelas gitu. Kenapa stop loss di atas? Karena ini swing high. Kalau misalkan harga naik ke atas tembus ya potensinya adalah reversal lagi. Setup di sini jadinya invalid. Gitu guys. Oke. Ya so far untuk Bitcoin seperti itu sih, dan kalau kita cek dari sisi USDT dominance ya. Ini yang mengkhawatirkan. Kalau kalian cek, saya juga sebenarnya udah analisa juga daripada weekly time frame, kita clear out lagi ya. Weekly time frame, kalau kalian jelas ini chartnya jelas banget guys. Ini uptrend. Oke, sekarang dari fase pullbacknya. Ingat, kalau tadi kita bahas turun, koreksinya kemana? Naik. Oke, kalau tren naik, koreksinya kemana? Dia turun. Untuk lanjut naik. Naik lagi, koreksinya kemana? Dia turun. Oke, dan sekarang sama kan? Dia di sini naik, koreksinya kemana? Dia turun. And then harga naik lebih tinggi. Dan sekarang lagi proses koreksinya lagi nih. Persiapan apa? Persiapan untuk naik lebih tinggi. Oke, ini ada beberapa key level yang coba kalian perhatikan. Pertama, ada IM21 nih. Dia nge-tap langsung jadi yang namanya bullish engulfing. Ini weekly time frame loh. Lebih strong, lebih valid. Oke. Weekly time frame ada bullish engulfing tepat ketika dia menyentuh daripada IM21. Oke. Jadi kalau kita cek juga nih juga ada area SNR. Nah, yang berdekatan ini SNR ya kurang lebih di sini. Masih maintain di atas IM21, ini masih bullish. Kalau USDT dominance itu bullish ya artinya kripto khususnya Bitcoin potensinya akan turun. Oke. Dan kalau kita cek ya kan ini bullish ya. Kalau kita cek lebih jelas nih, let's say kita masuk ke daily time frame. Nah, daily time frame di sini kita nggak usah scroll terlalu jauh, fokus ke chart terdekat. Kemarin tuh masih proses koreksinya dari titik pucuk ya kan di sini. Proses koreksinya. Nah, ini kalau bisa gini juga ternyata sifatnya subjektif. Ya, so far dari titik swing high boleh hubungkan ke titik yang banyak menyentuh juga bisa. Nah, jadi yang pertama ini adalah resisten trendline secara major. Oke, karena banyak beberapa kali sentuhan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan. Dan sekarang kembali testing lagi nih di sini. Oke.
apakah ini akan breakout? We never know gitu. Tapi kalau kita lihat dari weekly tadi, bullish engulfing potensinya bisa breakout. Oke. Plus kalau kita cek dari sisi lower trendline di sini, ya kurang lebih nih membentuk yang namanya falling wedge pattern sih guys. Jadi ini adalah pola koreksi sebelum akhirnya bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, ini USDT dominance. Dan yang menariknya lagi adalah USDT dominance di sini sudah berhasil breakout dari IMA21 secara momentum. Harusnya ini kuat untuk naik guys. Secara momentum. IMA21 ditembus, potensinya adalah dia bisa kembali breakout dari sini. Oke, ini worst case scenario all ini terjadi breakout ya. Jangan kaget gitu kalau misalkan Bitcoin turunnya signifikan, cepat turunnya gitu. Oke, ini pola falling wedge di weekly lebih jelas. Nah, di mana kenaikannya itu impulsif, kencang, ketika dia turun koreksinya pelan, bentuk channel atau falling wedge pattern, dan sekarang lagi proses untuk pre-breakout. Plus kalau kita cek momentum di RSI di sini, nah RSI juga ada di bottom guys, dan ada potensi dia crossing up nih. Nah, jadi beberapa data yang kalau kita cek ini convergence ada bullish gitu kan. Plus kalau kita misalkan lihat Fibonacci, ini swing low, ini swing high, ya dia udah tap dari golden pocketnya gitu. Ya jadi saya tanpa Fibonacci pun udah ketemu nih area beberapa key level yang perlu kalian perhatikan gitu. Jadi so far buat kalian ya prepare ya kan, kalau udah punya barang ya amankan lah segera gitu, jangan sampai kalian nyangkut ya kan. Jadi ya so far kurang lebih outlook seperti ini. Nanti kalau ada pergerakan yang menarik atau pergerakan cukup ada opportunity untuk trade ya kita akan update lagi, karena beberapa minggu terakhir ini market boring banget gitu kan. Cuman kemarin aja kenaikan yang cukup signifikan dan abis itu melempem lagi guys, karena kenaikan ini itu di bear market, jadi nggak gampang sustain. Oke, kita pinter-pinter cari beberapa koin yang ada potensi untuk naik gitu. Oke, ya so far semoga terbantu ya, dan saya nggak ada ajakan jual membeli, semua hanyalah analisa pribadi, pure your research, not financial advice ya guys. See you di next update.